Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Risnawati, selaku perwakilan dari kelompok kewirausahaan yang beranggotakan yang pertama yaitu Nima Pipianti Ginting, dan yang kedua yaitu Andi Zakia Ramadana. Di sini saya akan melakukan wawancara secara langsung bersama pengusaha kue yang berada di Simpang Kawat. Untuk itu, yuk langsung kita wawancarain ibunya. Oke, Bu. Sebelumnya maaf mengganggu ibu ya, Bu. Sebelumnya nama ibu siapa? Nama saya Mina Mertija. Ibu sebagai yang membuka usahanya, Bu. Iya, berdua sih, saya sama suami saya. Itu makan berapa ya, Bu? 3,5 tahun lalu nggak? 4 tahun lalu deh. Berarti 14 ya, Bu? Iya, Sekitar itu. sekitar itu. Alasan ibu untuk mengapa memilih usaha ini dalam bidang ini apa ya, Bu? Sedangkan kan banyak nih usaha lain seperti apa? Karena nerusin, saya di Jakarta udah buka usaha ini. Akhirnya saya diajak pindah ke Jambi, jadi saya nerusin usaha ini. Cuma di sini ekspansi aja, lebih banyak yang dijual hariannya. Udah lebih banyak produksinya, nggak banyak gitu, nggak. Kalau di Jakarta saya cuma pelatihan aja sama bahan-bahan kue, di sini udah lebih banyak. Saya juga ada produksi, nggak hanya ngambil barang, tapi kita produksi sendiri. Berarti yang di Jakarta itu Bu tokonya udah besar ya? Enggak, ini juga sebenarnya bukan besar lah, kecil lah ini masih ini. Cuman di Jakarta ya lumayan lah untuk pelatihan. Saya udah tiap minggu pasti ada. Kalau sekarang kan sudah di Jambi nih, Bu. Untuk karyawannya jumlahnya berapa, Bu? Saat ini karyawannya jumlahnya 3 yang di toko, 1 yang bagian produksi barang-barang sama suami saya. Jadi 4. Berarti 4. Dari mulai awal 2016 ya, Bu, di Jambi, Bu. Awalnya itu emang beneran dari nol banget atau emang kayak gimana sih, Bu, perkembangan dari awal usaha Ibu sampai nggak kayak gini gitu? Kalau saya sih sebenarnya kan di Jakarta nih udah aktif juga sosial media ya, terus aktif sosial media. Jadi pas ke Jambi itu kalau secara barang memang masih sedikit, awal-awal tuh masih sedikit. Terus saya belum produksi kayak makanan, roti belum. Tapi kalau paling memang kebetulan karena saya udah di sosial media udah lumayan aktif di Jambi juga, jadi udah banyak kenal melalui sosial media. Jadi ini bisa nggak, Bu, ordernya di luar Jambi gitu? Maksudnya Bisa, banyak teman-teman saya yang di Jakarta tetap percaya sama saya mesen, tapi memang untuk barang-barang yang istilahnya ongkirnya berat, akhirnya mereka enggak gitu. Cuman alhamdulillah ada aja. Berarti kena ongkir juga ya, Bu? Kalau keluar Jambi gitu? Pasti lah, Iya, pasti ya. yang nanggung pembeli. Berarti dari kurang lebih sekitar 4 tahun ini banyak lah itu yang keluh kesah, maksudnya kayak cerita-cerita dari awal mungkin yang Ibu baru buka atau langsung rame gitu, atau yang Banyak lah, awal-awal kita bener-bener istilahnya ya, bener-bener customer kita jaga gitu, bener-bener kita semua dikerjain sendiri berdua sama suami. Terus akhirnya mulai ada 1 orang yang membantu, terus ada lagi nambah ya, kayak begitulah gitu. Apalagi waktu keadaan pandemi kan memang semuanya juga usaha istilahnya mengalami penurunan ya. Cuma kita tetap aja jalanin kayak biasa, optimis, dan ya itu aja, kencengin sosial medianya sih. Jadi tetap komitmen sama itu ya, semangatnya ya, Bu? Iya, Motivasinya juga. iya betul. Karena memang saya sama suami dua-duanya berkecimpung di sini, jadi mau nggak mau memang harus benar-benar ngejalaninnya nggak setengah-setengah gitu.
Berarti pengalaman ibu udah ada mulai dari yang dari Jakarta itu ya bu? Iya betul. Sebelum itu apakah ibu kursus itu? Enggak. Jadi malahan saya sebenarnya sama suami saya nggak pernah bergerak di bidang ini. Kita sebenarnya dua-duanya dulu saya dosen di Untirta, ngajar bahasa Inggris, terus sempat ngajar di Australia juga belum pertukaran pelajar. Nah, akhirnya karena suami kebetulan kena musibah juga, usahanya bangkrut, kita bangkrut, balik ke Jakarta. Di Jakarta saya jalanin usaha restoran. Nah, selama pas lagi ngejalanin usaha restoran itu kebetulan ada orang yang pinjem tempat saya, bukan pinjem sih, mereka ngadain acara di tempat saya, di tempat yang saya lagi jalanin usaha rumah makan itu. Nah, dari situ saya lihat kok kayaknya bagus ya usaha baking nih. Nah, dari situ mulai banyak akhirnya saya mulai kelas-kelas baking kayak gitu, mulai aja sih dari situ. Kelas baking ini belajar di situ Iya, ya bu? Berarti otodidak juga ya bu? Iya, otodidak. Pengalamannya di situ ya? Nah, sembari latihan, sembari lihat chefnya, terus sembari bikin sendiri. Punya alat juga kan nggak langsung alat yang canggih-canggih. Pertama mulai dari yang sederhana dulu. Nah, akhirnya ya makin lama ya makin alhamdulillah bisa kebeli alat-alat yang sebenarnya lebih mempermudah saya buat bekerja. Apa ini bu, ibu memproduksi roti-roti yang sejenis bakpao, terus apa lagi bu? Roti manis, bakpao, roti pizza kayak gitu. Itu Roti pizza yang kayak tadi bu? Ya. Untuk kedepannya bu, ibu ada mau itu lagi nggak, mau dip atau mencoba kayak gitu, menjual fruit cake itu loh, fruit cake. Fruit cake tahu. Ada nggak ide ibu untuk selanjutnya, misalnya kalau misalnya usaha ibu terus berkembang gitu, untuk membuat macam yang lebih banyak lagi kayak seperti fruit cake? Ada kepikiran sih mau Iya. seperti itu, cuma pertama saya juga masih mikir masalah yang membantunya sih, maksudnya karena kan nggak istilahnya kadang-kadang yang ini aja keteteran gitu, jadi sementara belum, tapi kedepannya kalau bisa ya nanti saya coba juga gitu, mau gitu ya. Sebelumnya bu, boleh tahu nggak bu, saya modal dari pertama ibu yang dijamin? Modal Kalau boleh. waktu itu sih kalau modal uangnya saya Awal banget bu. awal banget sih mungkin saya udah punya alat, saya sengaja beli alat oven 1, roofer 1, mixer 1 gitu. Jadi udah ada alat yang bagus itu 3. Nah, modalnya pertama itu dulu. Modalnya Kalau diuangin mungkin sekitar 25 jutaan lah biar itu untuk modal alat-alat. Kalau misalnya bahannya pertama kali bu, Kalau bahan pertama kali ya tepung dulu, saya mulai dari cuma 2 kilo 3 kilo dulu sih. Nggak banyak tepung, gula itu paling mungkin sekitar 100.000 kali ya kalau dari bahan. dan menurut sejauh ini menurut ibu banyak kan bu pesaing seperti ibu yang jual roti juga? Apa sih inovasi atau solusi yang dilakukan agar penjualan agar pesaing? Kalau masalah pesaing sih banyak ya, apalagi istilahnya saya kan kelas nih ngajar, jadi ya mau nggak mau murid-murid saya juga pada jualan roti akhirnya. Tapi kalau dibilang apa yang tips and triknya ya saya paling pertahanin mutu, udah gitu bikin promo-promo yang istilahnya bikin mereka tertarik gitu dibandingin yang lain, itu aja sih. Kalau misalnya ibu pendapatan dari tahun-tahun yang lalu
cuma apa, kalau dibilang istilahnya jauh ya tentu jauh, tapi ya alhamdulillah aja masih bisa apa istilahnya masih bisa bergerak gitu, jalan. Bisa berat ya Bu. Oke. Nah, oke. Jadi cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya.